Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Alif Pradiva dari kelas 6D, NIM-nya 137. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram fase Fe3C. Pertama-tama saya menjelaskan diagram fase Fe3C merupakan diagram untuk kombinasi karbon dengan besi pada keadaan solid solution. Diagram fase ini termasuk diagram fase binari karena menunjukkan temperatur dan kandungan karbon selama pemanasan lambat. Dari diagram fase tersebut diperoleh informasi-informasi penting, yaitu antara lain: yang pertama, fase yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berbeda dengan kondisi pendinginan lambat. Yang kedua, temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan paduan FeC bila dilakukan pendinginan lambat. Yang ketiga, temperatur cair dari masing-masing paduan. Yang keempat, batas-batas kelarutan atau batas kesetimbangan dari unsur karbon pada fase tertentu. Yang kelima, reaksi metalurgis yang terjadi, yaitu reaksi eutetik, peritektik, dan eutoktoid. Pada proses pembuatannya, komposisi kimia yang dibutuhkan diperoleh ketika baja dalam bentuk fase cair pada suhu yang tinggi. Pada saat proses pendinginan dari suhu lelehnya, baja mulai berubah menjadi fase padat pada suhu 1350. Pada fase inilah berlangsung perubahan struktur mikro. Perubahan struktur mikro dapat juga dilakukan dengan jalan heat treatment. Bila proses pendinginan dilakukan secara perlahan, maka akan dapat dicapai tiap jenis struktur mikro yang seimbang sesuai dengan komposisi kimia dan suhu baja. Perubahan struktur mikro pada berbagai suhu dan kadar karbon dapat dilihat pada diagram fase keseimbangan. Penjelasan diagram. Pada kandungan karbon mencapai 6,67%, terbentuk struktur mikro dinamakan cemented Fe3C. Cemented Fe3C darah situ. Sifat-sifat cemented sangat keras dan sangat ketas. Bisa dilihat di sini yang 6,67. Pada sisi kiri diagram, di mana kandungan karbon yang sangat rendah pada suhu kamar terbentuk struktur mikroferrit. Ferrit itu daerah sini. Pada baja dengan karbon 0,83%, struktur mikro yang terbentuk adalah perlit. Kondisi suhu dan kadar karbon ini dinamakan titik eutoktoid. Pada baja dengan kandungan karbon rendah sampai dengan titik eutoktoid adalah campuran perlit dan ferrit. Pada baja dengan kandungan titik eutoktoid sampai dengan eutoktoid tadi sampai dengan 6,67% yang ini, struktur mikro yang terbentuk adalah perlit dan cemented. Pada saat pendinginan dari suhu leleh baja dengan kadar karbon rendah akan terbentuk struktur mikroferrit delta atau lalu menjadi struktur mikroaustenit. Pada baja dengan kadar karbon yang lebih tinggi, suhu leleh turun dengan naiknya kadar karbon. Peralihan bentuk langsung dari leleh menjadi austenit. Dari diagram ini dapat kita lihat bahwa pada proses pendinginan perubahan pada struktur kristal dan struktur mikro sangat bergantung pada komposisi kimia. Fase yang terbentuk yaitu ferrit. Yang pertama, ferrit merupakan larutan padat karbon dalam besi dan kandungan karbon dalam besi maksimum 0,025% pada temperatur 723. Jadi ini ferrit 723 derajat. Sifat ferrit adalah lunak, ulet, dan tahan korosi. Cemented. Yang kedua, cemented merupakan senyawa logam yang mempunyai kekerasan tinggi atau berkeras di antara fasa-fasanya yang mungkin
terjadi pada baja mengandung 6,67% kadar karbon, walaupun sangat keras tapi bersifat getas. Yang ketiga, austenit merupakan larutan pada intersisi antara karbon dan besi yang mempunyai sel satuan BCC yang stabil pada temperatur 912 derajat Celcius dengan sifat yang lunak tapi ulet. Yang keempat itu perlit atau alpha plus Fe3C, merupakan elektrolit yang terdiri dari dua fasa, yaitu territ dan cementit. Kedua fasa ini tersusun dari bentuk yang halus. Perlit hanya terjadi di bawah 723 derajat Celcius. Di bawah ini perlit. Sifatnya kuat dan tahan terhadap korosi serta kandungan karbonnya 0,83%. Yang kelima, ladeburit merupakan susunan elektrolit dengan kandungan karbonnya 4,3%, yaitu campuran perlit dan cementit. Kandungan karbonnya di sini 4,3%. Perlit dan campuran perlit dan cementit sifatnya halus dan kertas karena cementit yang banyak. Yang keenam itu besi delta atau delta iron, merupakan fasa yang beradab antara temperatur 1400 derajat Celcius sampai 1535 derajat Celcius dan mempunyai sel satuan BCC, sel satuan kubus, karbon yang larut sampai 0,1%. Perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan media pendingin berbagai jenis seperti oli, air garam, air, solar, dan udara tergantung pada kecepatan pendinginan yang diinginkan. Kecepatan pendinginan adalah turunnya pendinginan pada waktu dimasukkan dalam derajat atau detik. Kecepatan pendinginan mempengaruhi akan kekerasan bahan. Sekian penjelasan dari saya, Ken Alif Pradipa. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.